Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini Allah izinkan kita menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Maulid, bulan kita tambah banyak kenal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan kita tambah ingat atau jadi ingat atau jadi tahu, yang asalnya nggak tahu jadi tahu, yang asalnya ingat tapi lupa jadi ingat lagi tentang siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang suka ngomong begini nih, ngapain sih merayakan Maulid Nabi? Untuk apa juga punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad? Kenapa perlu puji-puji Nabi Muhammad? Kenapa perlu memuja-muja Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kan juga manusia. Ada tuh yang bahasanya tidak sopan, tidak santun semacam itu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nggak ada dalilnya. Nah nih mulai. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu bertanya tentang dalil atas rasa cinta para pecinta kepada Nabi besar Muhammad, dalilnya adalah kamu kalau nggak cinta malah nggak ada dalilnya. Sebab cinta itu, cinta kepada Nabi Muhammad itu adalah urusan Allah, itu adalah pekerjaan Allah, itu adalah takdir Allah, kehendak Allah. Allah menghendaki tidak ada siapapun lebih Allah cintai dari makhluknya, lebih daripada cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi Bu, orang kalau nggak cinta sama Nabi Muhammad, dia nggak ngikut Allah. Allah tidak pernah mencintai siapapun dan apapun lebih daripada cintanya kepada Nabi besar Muhammad. Bahkan namanya Allah sandingkan, bersanding dengan nama Allah di pintu-pintu surga, di tiang-tiang arsy Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Tapi kan gak ada dalilnya lah, kamu gak belajar. Kalau belajar kamu akan faham. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka
sadrak wa wada'na, terus alam nashrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan hatimu wahai Nabi Muhammad. Di saat Nabi Musa berdoa, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, Allah sebutkan doanya, tidak Allah ceritakan ijabahnya. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak ceritakan doanya Nabi, akan tetapi Allah ceritakan ijabahnya. Alam nashrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, bukankah telah kami angkat bebanmu wahai Nabi Muhammad. Alladzi anqadha dhahrak, yang selama ini memberatkan punggungmu. Nanti saya ceritakan. Wa rafa'na laka dzikrak, dan sungguh telah kami tinggikan namamu wahai Nabi Muhammad. Allah mengatakan, telah aku tinggikan namamu wahai Nabi Muhammad. Allah cintanya Nabi Muhammad luar biasa. Gak ada orang namanya disandingkan dengan nama Allah di pintu surga selain nama Muhammad. Kamu kalau protes, kok kalian segitunya sih sama Nabi Muhammad? Kamu sama saja dengan protes, kok Allah segitunya sih sama Nabi Muhammad? Takdir bro. Mundur kalau nggak paham. Ini urusan cinta. Ini urusan bagaimana Allah mencintai Nabi besar Muhammad. Emang urusan cinta tuh suka rada susah difaham sama orang yang tidak memiliki rasa yang sama. Betul begitu? Makanya kalau kamu pengen bisa menikmati sholawat, menikmati maulid, menikmati qiyam, menikmati memuji Nabi Muhammad, menikmati Nabi Muhammad, menikmati jadi umatnya Nabi Muhammad, menikmati kedekatan dengan Nabi Muhammad, menikmati cinta kepada Nabi Muhammad. Belajarlah, jangan berhenti belajar buat menjadi seorang pecinta. Tapi kalian berlebihan, kata mereka. Hulu dalam istilah bahasa Arab. Kalian berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad. Nggak perlu segitunya. Nabi Muhammadnya aja juga bilang la tusayyiduni, janganlah kalian mensayyid-sayyidkan aku. Janganlah kalian mengagung-agungkan aku. Kalian ngapain mengagung-agungkan Nabi Muhammad, memuja-muja Nabi Muhammad, bahkan bahasa mereka kalian mengkultuskan Nabi Muhammad. Bu, Kak, Dek, dengerin saya biar pinteran dikit. Biar kita beribadah dengan kemantapan hati, nggak jadi bingung tar hadir majelis maulid, hadir lagi majelisnya orang yang anti maulid, hadir majelis sholawat, iya, tar hadir majelisnya orang yang anti sholawat, iya juga. Jangan,
Jangan gitu. Dengerin teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Kalian berlebih-lebihan, kita tuh ibadah betul harus pakai dalil. Ada panutannya. Betul. Karenanya kita mengikuti panutan-panutan kita di atas kita. Siapa mereka? Para ulama. Para ulama. Cintanya kepada Nabi besar Muhammad luar biasa. Para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, cintanya kepada Nabi besar Muhammad luar biasa. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki mengatakan bahwa Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, tidak ada lagi di atas muka bumi ini, sama kayak orang mengatakan bahwa matahari sudah tidak lagi bersinar di atas muka bumi ini. Mungkin kok sekarang gelap ya? Iya, mataharinya udah nggak bersinar lagi di bumi. Bisa begitu? Bisa nggak matahari nggak bersinar lagi di atas muka bumi? Bisa? Nggak bisa. Matahari nggak bersinar lagi di atas muka bumi, yaitu kiamat, teman-teman sekalian. Nggak ada ceritanya. Selagi masih ada langit dan bumi, matahari pasti akan selalu bersinar. Pasti akan selalu menerangi bumi di pagi hari, kemudian tenggelam di sore hari. Mengatakan bahwa Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi di atas muka bumi ini, sama kayak mengatakan bahwa matahari sudah tidak lagi terbit di atas muka bumi ini. Mustahil. Sebab kita umat Nabi Muhammad. Sebab kita umat Nabi Muhammad. Allah kasih kita umat zaman akhir ini, nabi kita namanya Muhammad. Umat itu nggak ada yang nggak punya nabi. Umat itu kalau dia beriman pasti punya nabi. Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Dan Nabi sebagai seorang Nabi pasti akan terus-terusan menjaga umatnya, pasti akan memberi perhatian kepada umatnya. Baginda kita Nabi besar Muhammad. Waliullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, tuftu masyarikal ardi wa magharibaha fama wajadtu baban lil wusuli ilallah ghaira babi sayyidina Muhammad. Aku sudah berkeliling bumi dari barat hingga timurnya, tak kudapati pintu untuk bisa sampai kepada Allah selain pintunya Nabi Muhammad. Selain pintunya Nabi Muhammad. Yakadu min shiddati syuaqi fuadi yatir ilal habibil ladhi hubbuh sakan fid dhamir. Kata Habib Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Durar, hampir-hampir saja ruhku melayang-layang. Hampir aja nih, kalau nggak pinter-pinter nahaninnya saya ini udah mati bolak-balik. Tapi balik ruh saya keluar menuju kekasih hati yang cinta padanya telah terpatri di dalam hati. Itu kan tapi para ulama-ulama sufi, kita nggak ikut sama mereka, salah siapa? Kalau kamu nggak ikut sama ulama-ulama Islam, terus salah ulama-ulama Islam gitu, ya salah kamu. Ngapain kamu nggak ngikutin mereka? Ya tapi maksud kami dalil itu, kami pengennya dalil dari para sahabat Nabi Muhammad,
Oh baik, kamu pengen tahu seperti apa rasa cinta para sahabat kepada Nabi Muhammad? Ku ceritakan padamu, biar kamu faham. Sebab sesudah saya mempelajari bagaimana cinta para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad, saya merasa bahwa cinta kita kepada Nabi Muhammad hanya seujung kuku belaka. Saya merasa sesudah saya mempelajari kisah-kisah cinta, ucapan-ucapan cinta, rasa cinta yang mendasari perilaku para sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad, saya tahu bahwa cinta di hati saya setara remehan rengginang di kaleng kongguan. Kalau lagi lapar sih kita cemilin juga, kalau enggak ya kita buang begitu aja, enggak ada artinya apa-apa. Belajarlah cinta teman-teman. Bulan Rabiul Awal, bulanmu buat menaikkan kadar cintamu kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah mengatakan, nadartu ila Rasulillah, aku pandangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ujung rambut hingga ke ujung kukunya, dari ujung rambut hingga ke ujung kakinya. Aku pandangi Nabi Muhammad lagi dan lagi, dari kanan kirinya, atas bawahnya, ku pandangi Nabi Muhammad terus. Kalian tahu apa yang aku rasa? Seluruh tubuhku, seluruh diriku, seluruh rasa hatiku padanya dipenuhi dengan cinta. Dipenuhi dengan cinta. Dengarkan ucapan Hasan bin Thabit alaihi ridwanullah, seorang pujangga Arab. Dia mengatakan tentang Nabi Muhammad alaihi wasallam, seorang sahabat Nabi Muhammad. Ketika melihat Nabi Muhammad, ia menulis sebuah bait-bait syair. Wa ajmalu minka lam taraqattu ainu wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kata beliau, wa ajmal minka, yang lebih cakep darimu wahai Rasulullah. Lam taraqattu ainu, tak akan pernah dilihat oleh mata siapapun. Mata orang manapun, dari barat hingga timur, dari Nabi Adam sampai ke manusia terakhir, mustahil memandang siapapun lebih cakep daripada Nabi Muhammad. Kata Hasan bin Thabit alaihi ridwanullah. Bukannya Nabi Yusuf cakep? Iya. Cakepan mana Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad? Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki mengatakan dalam kitab Al-Insan Al-Kamil, idza u'tiya Yusuf syatral jamal faqad u'tiya nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jamal kullu. Jika dikatakan bahwa Nabi Yusuf telah diberi separuh ketampanan, ketahuilah
Nabi Muhammad telah diberi ketampanan sempurna. Tapi kenapa perempuan-perempuan melihat Nabi Yusuf mereka potong tangan? Kalau perempuan melihat Nabi Muhammad nggak pernah tuh ada yang potong tangannya, ngiris tangannya. Para ulama mengatakan karena Nabi Yusuf ketampanannya di atas cahayanya, sementara Nabi Muhammad cahayanya di atas ketampanannya. Sehingga perempuan-perempuan yang beriman ketika memandang wajah Nabi Muhammad lebih memilih untuk mengiris-ngiris hati karena cinta daripada mengiris-iris tangan karena rasa ingin untuk dekat dengannya. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, teman-teman semuanya, Hasan bin Thabit, wa ajmal minka lam taraqattu ainu, yang lebih cakep darimu wahai Nabi Muhammad tidak akan pernah dilihat manusia siapapun. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, yang lebih baik darimu akhlaknya, pekertinya, kesabarannya, keikhlasannya, kebaikannya, perilakunya, cara hidupnya, cara makannya, cara jalannya, cara tidurnya, cara bergaul dengan siapapun, cara bicaranya. Ahsan minka, yang lebih baik darimu wahai Rasulullah, lam talidin nisa'u, tidak akan pernah dilahirkan wanita manapun. Para istri nih, kurang kaya apa kurang syukur? Para istri nih, kurang uang apa kurang iman? Dua-duanya katanya. Kita dibilang kekurangan, banyakkan kekurangannya daripada kelebihannya. Tapi Nabi Muhammad dicari kekurangannya susah, nggak ada, plus semua, juara semua. Kalau ditanya tentang kesabaran, juara sabar adalah Nabi Muhammad. Kalau kita bahas tawakal, juara tawakal adalah Nabi besar Muhammad. Kalau kita bicara pengendalian diri, maka juaranya adalah Nabi besar Muhammad. Kalau kita bicara tentang orang yang ngomongnya selalu manis, juaranya adalah Nabi besar Muhammad. Kalau kita tanya tentang orang yang paling baik hati, maka yang nomor satu adalah Nabi besar Muhammad. Bahkan teman-teman sekalian, ini penting dengerin. Habib Ali Habsyi mengatakan dalam kitab Maulid yang tadi kita baca, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tidak ada sifat terpuji di atas muka bumi ini melainkan sumbernya adalah Nabi besar Muhammad. Ini yang bikin saya ngerti bahwa kalau saya sedang susah buat menata hati, kalau saya sedang susah
buat membuat akhlak saya terpuji. Kalau saya lagi susah mengendalikan emosi yang negatif, saya tahu saya lagi kurang dekat sama Nabi Muhammad. Saya tahu caranya. Kalau saya lagi kesulitan nata hati, kalau saya lagi kesulitan untuk bisa benerin diri, kalau saya lagi kesulitan buat jaga lisan, yang saya lakukan adalah mendekat kepada Nabi Muhammad. Cobain deketin Nabi Muhammad. Cobain lebih banyak dengar tentang Nabi Muhammad. Cobain lebih banyak baca tentang Nabi Muhammad. Cobain lebih banyak sholawatan kepada Nabi Muhammad. Dan liatin, kamu akan lebih mudah nata hati, lebih mudah mengontrol perasaan, lebih mudah buat nahan emosi, lebih pinter buat jaga diri, lebih tahu caranya berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Karena memang tak ada yang lebih indah akhlaknya daripada Nabi besar Muhammad. Dan semua sifat terpuji di atas muka bumi ini sumbernya adalah Nabi besar Muhammad. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, gimana enggak Allah bahkan mengatakan tentang Nabi Muhammad, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Hasan bin Thabit bilang, wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau wahai Nabi Muhammad tercipta tanpa celah, nggak ada kurangnya, semuanya lebih, semuanya bagus wahai Rasulullah. Nabi itu dipandang dari kejauhan cakep, dipandang dari dekat lebih cakep lagi. Kalau kita kan suka enggak, dari jauh sih cakep ya, pas dideketin mukanya nggak rata lah. Emang iya, muka kalau rata kan nyeremin. Dia tuh kalau dilihat sekilas cakep ya, kalau diamatin biasa aja sih. Atau kita kan kadang-kadang suka, apalagi perempuan-perempuan nih, adik-adik nih zaman sekarang nih, dilihat di fotonya sih cakep ya, lah pakai filternya banyak banget. Ada tuh perempuan-perempuan yang kalau lagi pergi ke mall suka masuk ke toilet buat foto di kacanya. Dia ngambil 50 foto, habis itu dipilih sama dia jadi 10, dipilih lagi sama dia jadi 3, dipilih sama dia jadi 1, dipasangin filter macem-macem, habis itu ditaruh. Ya gimana nggak pembohongan publik itu mah. Orang pas kenalan dilihat di fotonya mah cakep, ternyata aslinya mah begini. Itu kan kita tuh Bu tuh, betul? Ya, saya sih nggak kayak gitu, Ibu juga banyak yang nggak kayak begitu. Tapi kan kita kan pengen kelihatan sama orang, kan kelihatan cakep,
pengen kelihatan cakep karena aslinya nggak seberapa cakep, kan begitu? Kenapa sih pakai make up? Ya udah tahu lah sebabnya. Kenapa kita perempuan dipakai make up? Kenapa dandan? Ya karena kalau nggak dandan berantakan. Teman-teman seiku sekalian, Nabi kita Muhammad dilihat dari kejauhan cakep, dari dekat cakep, dari belakang cakep, dari depan cakep. Nabi Muhammad diliatin sekaligus cakep, diliatin satu-satu. Matanya cakep bener, hidungnya cakep bener, alisnya cakep bener, bibirnya cakep, giginya cakep, bola matanya cakep, rambutnya cakep, semuanya cakep. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tapi kan Nabi Muhammad itu manusia biasa, kalian berlebih-lebihan. Siapa bilang? Kamu nggak paham apa? Qul, kata Allah dalam Al-Quran, innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, innama ana basyar mithlukum, saya memang manusia seperti kalian juga. Tapi jangan dipotong ayatnya, yuha ilayya, aku adalah hamba wahyu, aku adalah manusia penghubung manusia dengan Allah Tuhanku. Maka ia adalah sang manusia pembawa wahyu Allah, dan ia adalah manusia paling tercinta di sisi Allah, yang saat lahirnya ke bumi nggak ada darah-darah kotor yang menyertainya. Emang ada manusia biasa kayak begitu? Yang saat lahirnya ke atas muka bumi, bidannya bercerita, aku tidak perlu memutuskan tali pusar karena tali pusarnya telah terputus sempurna. Wulida makhtunan makhulan maktu'as surra tawallat dalika li syarafi indallahi aidil kudrah. Kata Habib Ali Habsyi dalam kitab Maulid ini, Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan bercelak mata, sudah dalam keadaan berkhitan, sudah disunat, dan sudah dalam keadaan terputus tali pusarnya. Emang ada selain Nabi Muhammad yang kayak begitu? Emang ada? Kamu lahir sudah terputus tali pusarnya? Kamu lahir sudah pakai celak mata di matanya? Nggak ada, teman-teman. Hanya Nabi Muhammad, sebab ia adalah hamba wahyu, sebab ia adalah manusia pilihan Allah, sebab ia adalah manusia paling tercinta di sisi Allah. Bahkan saat lahirnya posisinya sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Saat diangkat oleh syafa' bidannya, faidan bihrafi'an tarfahu ila sama, ketika diangkat tangannya menunjuk ke arah langit seolah memberi isyarat bahwasanya aku akan menjadi penyampai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau wahai Nabi Muhammad tercipta tanpa celah, tanpa kurang. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seolah-olah engkau sebelum lahir pakai pesan duluan. Saya Bu kalau sebelum lahir ditanya duluan, tanya duluan, Halimah kamu mau kayak gimana mukanya?
hatinya, akhlaknya, akalnya nggak kayak gini Bu lahirnya. Ibu-ibu juga gitu, betul? Kita kalau sebelum lahir ditanya duluan pengennya kayak gimana, pasti kita akan pesen semua yang terindah. Kalau ada orang yang sebelum lahir pakai ditanya dulu, kamu kepengennya yang kayak gimana? Saya kepengen jadi manusia yang terindah. Yang lahir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seolah engkau lahir sesuai dengan pesananmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bulan Rabiul Awal, bulan kita belajar buat jadi pecinta, bulan kita naik tangga-tangga cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Lupakan ucapan orang-orang yang gak punya cinta menabi, yang mempertanyakan dalil dan seterusnya. Sebab cinta itu urusan rasa, sulit difaham oleh orang yang tidak punya rasa. Padahal orang yang mati nggak bawa cinta kepada Nabi Muhammad, dialah orang yang paling menyesal di akhirat nanti. Itu sebabnya saya pesan teman-teman saudariku sekalian, saya pesan, dengerin pesan saya. Kamu harus belajar buat berbekal hidup dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Belajar terus buat jadi pecinta Nabi Muhammad. Ustazah, kita bukan belajar buat benerin sholat, benerin ibadah. Tenang, kamu kalau bener cintanya sama Nabi Muhammad, yang lain-lain bakalan ikut bener. Ustazah, bukannya yang paling penting hidup di dunia tuh bersihnya hati, bener. Tapi kamu bisa dapetin bersihnya hati itu kalau kamu jadi semakin dekat, semakin cinta dengan Nabi Muhammad. Ustazah, bukannya yang paling benar dalam hidup itu yang jadi istri yang solehah, benar. Tapi kamu teman-teman, kalau kepengen bisa jadi istri yang solehah, deketin Nabi Muhammad. Deketin Nabi Muhammad. Tambah gede cintamu sama Nabi Muhammad, tambah pinter kamu buat ngomong apa, sama siapa, kapan, buat gimana cara ngomong sama suami, cara berhadapan dengan suami, cara ngadepin anak-anak. Jadi pinter. Kenapa gitu? Nih saya kasih tahu sebabnya. Saya kasih tahu sebabnya. Sebab Allah itu ngasih segala kebaikan dan rahmat kepada Nabi Muhammad. Dan Allah akan jadikan siapapun yang dekat sama Nabi Muhammad jadi dapat rahmatnya Allah yang besar sesuai dengan kedekatannya dengan Nabi Muhammad. Itu sebabnya yang paling dekat sama Nabi Muhammad yang paling baik hidupnya, yang paling benar caranya jalanin kehidupan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tadi itu yang saya bilang, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah
turunkan bebanmu wahai Nabi Muhammad. Kami telah angkat bebanmu wahai Nabi Muhammad yang selama ini memberatkan punggungmu. Apa bebannya Nabi Muhammad? Umatnya. Dosa umatnya jadi beban Nabi Muhammad, jeleknya umatnya jadi beban Nabi Muhammad, kesusahan umatnya jadi beban Nabi Muhammad, diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan tentang hal tersebut. Makanya kalau kepengen kesusahanmu diangkat, kalau kepengen dosa-dosamu diampuni, yang deket sama Nabi Muhammad. Jangan berani mati tanpa bawa cinta kepada Nabi Muhammad. Ingat pesan saya, jangan berani mati nggak bawa cinta kepada Nabi Muhammad. Terus inget-ingetin pesan saya ini, belajar buat jadi pecinta Nabi Muhammad sampai ketika datang ajal menjemputmu, hatimu punya cinta yang besar kepada Nabi Muhammad. Itu pesan saya. Saya pesan seperti ini karena saya sayang sama kamu, saya kesian sama kamu. Sebagaimana saya sayang sama diri saya sendiri, sebagaimana saya kesian sama diri saya sendiri. Saya ngerasa diri saya ibadah-ibadah yang lain biasa-biasa aja. Saya juga tahu kamu juga kurang lebih begitu. Betul? Siapa di sini yang kalau sholat malam 1000 rakaat? Nggak usah 1000 deh, 100. Nggak pakai 100 deh, 11 rakaat witir, tapi nggak pernah ditinggal. 10 tahun, 20 tahun ada? Kebanyakannya sih tahajud semalam, habis itu libur seminggu. Betul begitu? Saya kesian kepadamu sebagaimana saya kesian sama diri saya sendiri. Tertatih-tatih mau ibadah benar, pengen berakhlak mulia, pengen bisa jadi hamba Allah yang soleha, nggak punya cukup banyak bekal. Tapi alhamdulillahnya kita punya Nabi Muhammad. Kita punya Nabi Muhammad. Andalan kita Bu, andalan kita Dek, andalan kita jangan ditinggalkan. Bahkan kalau saya bisa bilang satu-satunya andalan saya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deketin. Ih ustazah kayak gimana gitu mau deketin Nabi Muhammad tuh siapa saya? Justru yang paling pantas kita deketin tuh Nabi Muhammad, Dek. Kenapa gitu? Ya Nabi kita gitu. Sama kayak dari semua orang-orang tua yang ada di atas muka bumi ini, yang paling bisa kamu deketin kan orang tua kamu sendiri. Kamu tahu orang tuamu sayang padamu, demikian pula saya sampaikan padamu, gak ada yang lebih sayang sama kamu daripada Nabi Muhammad. Deketi Nabi Muhammad.
Kecuali kalau kamu tinggalin Nabi Muhammad, Nabinya akan ninggalin kamu. Tapi kalau kamu deketin Nabi Muhammad, Nabi akan juga mendekat kepadamu. Yuk belajar terus. Nih bulan Rabiul Awal, baru tanggal 3, tambahin sholawatannya, dengerin lebih banyak kajian tentang Nabi Muhammad, banyak-banyak puji-puji Nabi Muhammad, periksa lagi sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, tambah diinget-inget Nabi Muhammadnya biar ada gitu di pikiran kamu, biar ada Nabi Muhammad. Jangan tiap hari mikirin mau masak apa, habis ini mau beli apa. Jangan tiap nganggur scrolling Shopee mulu. Yuk, seenggaknya bulan Rabiul Awal gitu kalau nganggur dengerin kajian tentang Nabi Muhammad. Insya Allah. Yuk bismillah, kita baca suratul Fatihah. Kita niat bulan ini akan jadi bulan perbaikan hubungan antara kita dengan Nabi Muhammad. Bulan ini akan jadi bulan kita semakin mendekat kepada Nabi Muhammad. Bulan ini jadi bulan yang mudah-mudahan Nabi Muhammad berkenan memandang kita dengan kasih sayangnya. Bulan ini jadi bulan kita jadi tambah dikenali sama Nabi Muhammad. Semoga nggak keluar bulan ini kecuali sesudah nama kita ada dalam deretan orang-orang yang akan ada di belakang Nabi Muhammad, di barisan Nabi Muhammad. Semoga nggak keluar bulan Rabiul Awal dari kita kecuali sesudah Nabi Muhammad memandang satu demi satu kita dan seluruh keluarga kita. Insya Allah kita minta kepada Allah, ya Allah, cintakan hati kami kepada Nabi Muhammad dan cintakan hati Nabi Muhammad kepada kami. Ya Allah, perkenalkan hati kami kepada Nabi Muhammad dan perkenalkan Nabi Muhammad kepada kami, ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan Nabi Muhammad dan dekatkanlah Nabi Muhammad kepada kami, ya Allah. Ya Allah, sampaikan kami kepada syafaat Nabi Muhammad dan sampaikanlah syafaat Nabi Muhammad kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kenalkan hati kami rasa rindu kepada Nabi Muhammad dan kenalkanlah Nabi Muhammad, perkenankanlah hati Nabi Muhammad rindu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, jangan matikan kami dan keluarga kami kecuali sesudah kami benar-benar mencintai Nabi Muhammad. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah, bihurmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalata ahlal khair, tafina min jamil fitan wal mihan wa bu'us wa dhair, innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizki
وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك اللهم وما قضيت علينا من أمر فاحفظ علينا فيه العقل والدين اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا اللهم إنا نسألك من العقول أوفارها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك واجعل حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلينا مما سواكما يا الله. Pandanglah kami umat Nabi Muhammad dengan pandangan kasih sayang-Mu. Bukankah Engkau mencintai Nabi Muhammad ya Allah? Maka pandanglah kami dengan pandangan cinta-Mu kepada Nabi Muhammad. Bukankah kami adalah umat Nabi Muhammad? Atas nama cinta-Mu kepada Nabi Muhammad, cintailah kami ya Allah, dan cintakan hati kami kepadamu ya Allah. Atas nama cintamu kepada Nabi Muhammad, cintakan hati kami kepada Nabi Muhammad ya Allah, dan cintakan hati Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Atas nama sayangmu kepada Nabi Muhammad, sayangilah kami ya Allah, dan sayangkanlah hati Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Sayangkan kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, pantaskan kami untuk bisa berjumpa Nabi Muhammad di akhirat nanti. Pantaskan kami untuk bisa ada di belakang Nabi Muhammad di akhirat nanti. Pantaskan kami untuk bisa diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya di akhirat nanti. Ya Allah, jika dosa-dosa selama ini yang telah kami lakukan membuat kami tidak pantas berada di belakang Nabi Muhammad di akhirat nanti, kami mohon padamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Yang dosanya banyak, kasih ampunan yang banyakkan ya Allah. Yang dosanya besar, kasih ampunan yang besar ya Allah. Bukankah Engkau Sang Maha Dermawan? Bukankah yang dermawan memberi sesuai kebutuhan? Maka yang dosanya besar butuh ampunan yang besar ya Allah. Yang dosanya banyak butuh ampunan yang banyak ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah, biar pantas ada di belakang Nabi Muhammad ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah.
pantaskan keduanya berada dalam barisan Nabi Muhammad ya Allah. Syafaatkanlah Nabi Muhammad untuk keduanya ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah, orang-orang yang kami sayangi ya Allah, suami kami ya Allah, saudara-saudari kami ya Allah, orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Ampuni dosa semuanya ya Allah. Pantaskan semuanya ada dalam barisan Nabi Muhammad ya Allah. Pantaskan semuanya dalam barisan Nabi Muhammad ya Allah. Jika aib-aib kami menghalangkan kami, jika masa lalu yang kelam, keadaan-keadaan buruk yang pernah terjadi dalam hidup kami menghalangkan kami untuk pantas ada di belakang Nabi Muhammad, kami mohon padamu ya Allah, tutupkanlah aib-aib kami ya Allah. Ya Sattarul Uyub, wahai Zat yang maha menutupi aib hambanya. Ya Satirul Hal, la takshifu ya Allah satrakal ladhi fid dunya wal akhirah. Ya man adharal jamil wa sataral qabih, wahai yang menampakkan hanya yang baik dan menutupi yang buruk-buruk, kami mohon padamu ya Allah, tampakkan hanya yang baik dan tutupilah aib-aib kami ya Allah. Penutupan aib darimu dunia hingga akhirat, biar kami enggak malu ya Allah, biar kami enggak membuat malu Nabi Muhammad ya Allah, biar kami pantas ada dalam barisan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, jika akhlak kami membuat kami enggak pantas ada di belakang Nabi Muhammad, jika kalimat-kalimat kasar, kalimat-kalimat kotor yang keluar dari lisan kami selama ini, jika perlakuan-perlakuan buruk, emosi-emosi tak terkendali, atau syahwat-syahwat yang diikuti menghalangkan kami untuk bisa pantas berada di belakang Nabi Muhammad, kami mohon bimbinganmu ya Allah, kami mohon bimbinganmu ya Allah. Sesudah hari ini baguskan akhlak kami ya Allah. Mulai saat ini perbaikilah budi pekerti kami ya Allah. Mulai saat ini muliakanlah akhlak kami ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, jadikan kami hambamu yang soleha, biar kami semuanya pantas berada di belakang Nabi Muhammad ya Allah. Biarkan kami menjadi orang-orang yang terus memujinya. Izinkan kami menjadi para pecinta-pecintanya ya Allah. Perkenankan kami untuk menjadi umat yang dicintai olehnya dunia hingga saat kematian kami datang nantinya. Ya Allah, karuniakan
kematian dalam husnul khotimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang masih pada punya air, silahkan airnya dibuka. Al-Fatihah. Annallaha yaqdi lana jami'al hajat. Silahkan sebutkan hajat masing-masing. Yang sakit-sakit biar pada sehat. Yang sedang dalam kesulitan semoga diangkat kesulitannya. Dan doa-doa kita tadi semuanya semoga diijabah. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.